Baik dulur-dulur semua, saat ini kita sudah nyampe, belum nyampe ini ya. Kita masih tempuh perjalanan dengan jalan kaki untuk mencapai titik spot di Gunung Malang. Jadi penduduk sini, orang-orang sini mengatakan daerah ini adalah Gunung Malang di lereng Gunung Kawi. Jadi seperti ini, kita mencapai titik lokasi, kita jalan kaki, lumayan tanjakannya, agak ngap-ngapan ini, mantep dulur. Baik, nanti seperti ya apa setelah kita nyampe spot lokasinya, kita sambung di atas dulur. Baik dulur, ini adalah salah satu guide kita ini yang mengantar kita ke lokasi ya untuk survei. Masih jauh mbak? 100 meter. Katanya masih 100 meter. Sudah ngap ini. Nah, fisik bener ini. Gak percaya. Namanya siapa mbak? Ini tuh siapa? Mbak. Malu orangnya. Guide kita orang pemalu dulur. Baik, kita lanjut lagi nanti di atas ya. Teribu po, numpak sepeda. Baik dulur, Nggak bisa masuk motornya. Bisa dah. kita sekarang sudah nyampe di pendopo Gunung Malang. Kita sudah nyampe di pelatarannya ini. Baik, nanti kita coba lihat ke sekeliling dulu dulur ya. Sebentar, saya coba memutar dari sisi kanan. Dari sisi kanan kita berjalan memutar mengelilingi pelataran Gunung Malang. Jadi seperti ini dulur. Kita coba memutar dulu untuk seputaran, satu kali putaran di pendopo Gunung Malang. Nyun sewu mas. Mungkin nanti di depan pendopo nanti akan ada sedikit kita ulas, kita ceritakan tentang sejarah atau petilasan tempat ini. Nanti kita coba cari informasi. Baik dulur, saya akan coba masuk ke dalam ya setelah saya putar satu kali putaran. Ini rekan kira kita ini KO bro. udah KO katanya. Mas bro. Kalah sama yang tua katanya ini. Aduh. Baik dulur, sekarang saya coba kulon nuwun dulu ya. Anu, mau ngambil dupa. Oh ya wis tak tunggu. Baik. Saya akan permisi dulu di sini ya. Jadi seperti ini tempatnya. Saya coba ambil agak mendekat ya. Baik. Ini di pelataran sini. Jadi semacam seperti itu dulur ya. Sambil menunggu rekan kita yang turun tadi untuk ngambil dupa yang tertinggal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu. Baik dulur-dulur, sekarang saya bersama Romo Suhardi sudah nyampe di Bukit Malang di Romo. Bukit Malang. Nah, jadi di sini adalah pelataran atau istilahnya bisa dikatakan pertapan atau padepokan leluhur juga nggih. Iya. Beliaunya monggo sedikit dijelaskan Romo. Nah, jadi ini begini, kita pakai bahasa Indonesia aja supaya universal. Ini dipercaya oleh penduduk setempat sebagai suatu tempat yang dinamai Gunung Malang. Gunung Malang. Gunung Malang. Ini tepatnya di sisi Gunung Kawi. Jadi di sisi Gunung Kawi ya, ini wilayah Gunung Kawi. Bisa dikatakan Kecamatannya Wonosari. gunung Ya, atau lereng. ya bagian dari Gunung Kawi. Nah, di tempat ini diyakini oleh masyarakat sebagai makam, sebagai tempat petilasan. Makam atau petilasannya kita nggak jelas, tapi yang jelas memang petilasan. Ya. Dari seorang tokoh pada saat zaman Kediri, yaitu Eyang Tunggul Wulung ya, Dahanapura, Kadiri atau Panjalu ya. Jadi wilayah ini jelas adalah wilayah Kadiri, nggak bisa dipungkiri karena ini wilayah Kadiri. Jadi wilayah Kadiri itu begitu membentang luas sampai di daerah ini, sampai daerah Gunung Kawi, sampai daerah yang apalagi ini hanya kecamatan ya, dulu hanya desa, ini kecamatan Wonosari sekarang. Nah, Eyang Tunggul Wulung ini salah satu pujangga, salah satu pasukan andalan dulunya, mantan seorang prajurit. Kemudian setelah cukup usia beliau lengser dari keprajuritannya Madep Bandito. Kenapa beliau harus seperti itu? Karena beliau harus mendidik generasi muda, mendidik orang-orang muda. Jadi bagaimanapun juga suksesi itu perlu. Jadi ketika Baginda atau ketika yang namanya Eyang Tunggul Wulung ini sudah dewasa, dalam arti dewasa penuh. Dewasa hari ini tuh umur 40 ke atas lah, itu dewasa ya. Mungkin beliau pada waktu itu justru 60 ke atas. Nah, sudah tidak ingin mempergunakan dunia keprajuritannya lagi. Jadi menanggalkan itu semua. Istilahnya kalau dulu ahli perang, ditanggalkan dulu. Mandito. Ya, mandito. Jadi mandito. Untuk mendidik, menggembleng anak-anak muda yang nantinya akan dicalonkan menjadi seorang Noroprojo. Jadi Narapraja itu adalah seorang penjaga sebuah kedaulatan, itu kewajiban dari dulu ya, untuk menjaga wilayah. Makanya ada semboyan Sadumu Batuk, Sanyari Bumi dan Ladui Takerpati. Ini ditanamkan pada jiwa mereka sehingga kerajaan itu kalau ada gangguan dari luar, siap mereka itu. Jadi ini Eyang Tunggul Wulung. Nah, Eyang Tunggul Wulung itu terkenal dengan kesaktiannya. Jadi Eyang Tunggul Wulung ini seorang yang menurut kepercayaan masyarakat adalah orang yang bisa bisa ngerogoh sukmo, bisa nguruk tanpa bolo ya, menang tanpa ngasoraki, nyelentik tanpa sutang, miber tanpa lar. Itu sampai bisa seperti itu. Ini adalah kalimat kiasan. Sehingga orang kalau ingin berbuat jelek aja dengan beliau, sudah nggak usahlah beliau melawan. Dan nanti begitu ketemu dengan kelemah lembutannya, orang itu sudah lulus sendiri. Dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang itu. Jadi budi ajaran luhur di Jawa ini sebenarnya kan itu. Betul. Budi luhur, kasih sayang. Mencintai sesama hidup seperti mencintai diri sendiri. Mulane sapa sing welas asih mesti bakal nampa kanugrahan. Artinya wong urip tu ngunduh waing pakarti, nek awake dhewe berbuat apik, kalau kita berbuat baik, kembalinya juga bakal ke diri sendiri. Kebaikan. Iya, ke diri sendiri juga. Kalau kita berbuat jelek apapun nanti akan kembali pada diri sendiri. Leres. Nah, ini nggak bisa diingkari sudahlah. Apa itu namanya hukum karma apa-apalah, tapi itu terjadi. Nah, yang satu yang Basuseno ya. Nah, ini kalau kita yang Basuseno ya. Kalau menurut cerita wayang, Basuseno itu adalah nama lain dari Narpati Basukarno. Nah, Narpati Basukarno ini nama lainnya adalah Adipati Karno. Masih muda namanya Aradea. Nah, ini ya, apakah karena kemumpunian, karena kemampuan yang namanya Eyang Basuseno ini memang disamakan dengan Narpati Basukarno, ini kan wallahu alam, kita nggak tahu. Tapi penduduk bercerita bahwa memang beliau adalah seorang panglima, seorang Narpati, jadi seorang jago perang lah. Kesaktiannya mungkin setara ya, setara atau disamakan dengan Narpati Basukarno atau Basuseno itu. Sehingga saya yakin siapapun yang ada di sini dulu adalah seorang panglima perang, prajurit pengpengan, Noroprojo. Nah itu saya yakin yang ada di sini. Jadi bukan semata-mata siar agama, siar kawruh, tidak.
tapi betul-betul dibekali oleh ilmu lahir, ilmu batin untuk kekuatan diri. Yang mumpuni untuk Iya, membentengi, nah, membentengi secara iya. dirinya Ya sendiri dulu bagaimanapun ya. yang namanya kita lelaku ya, mesti Iya. kan ono gangguan. Betul. Nah, lah sebelum kita diganggu kan kita siap-siap aja dulu. Bukan suudzon pada orang lain. Iya. Tapi paling tidak umpama wong lelaku, wong lunga kan mbok sang ngombe, mbok sang maem ya. Leres, Nah, leres. Nggih. itu mungkin pada dirinya seperti itu. Nah, sehingga saking genturnya oleh topo, saking dekatnya dengan sang widiwasa, sang pencipta alam ini, maka dianugerahilah sebuah kekuatan, baik itu kekuatan lahir maupun kekuatan batin. Leres. Nah, di sini nih nggak sembarangan ini. Tadi saya juga sempat Merasakan secara Ya. energi. aura yang Aura ada di yang sini positif. semuanya enak. Iya. Jadi Semuanya seger. Ya, terasa semuanya seger. fresh, positif. Mata rasanya. aja begitu memejam, yang terbayang adalah Iya. sebuah sinar. Iya. Sinar cerah, sinar terang, putih, ada yang kekuning-kuningan, kuning Iya. ke emas. Iya. Ya. Jadi yang ketok janur kuning. Sejane adalah nur kang wening gitu. Iya, Jadi, cahaya yang mengheningkan. Ya, ketika saya diketoki janur kuning, maka saya langsung berpikir, oh, panjane sing disejo menungso iku kudu nur kang wening. Artinya cahaya yang bersih, cahaya yang bagus, sehingga kalau masuk di hati kita, karena di hati kita itu ada segumpal daging kecil gitu, yang namanya nurani, yang namanya hati. Itu kalau ini baik, yang ada di dalam dada ini baik, maka yang ada di pikiran mesti baik. Mengikuti. Maka yang akan kita ucapkan mesti baik. Juga mengikuti. Nah, yang kita lakukan pun mesti baik. Iya. Jadi kalau bahasa ngajinya itu fi kolbi, Iya. fi kauli, fi fi'li. Iya. Semuanya mesti baik. Nah, gitu, Menjadi Mas. satu kesatuan. Menjadi satu kesatuan. Lah itulah yang dikatakan rahmatan lil alamin gitu. Kehadiran kita bisa memberi contoh yang baik kepada orang lain. Nah, ketika kita diikuti orang lain, yang diikuti adalah pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita yang baik. Nggih. Gitu. Ya. Baik Romo, terima kasih untuk semua informasinya. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bermanfaat buat secara keseluruhan. Ya, itu harapan kami ya. Sehingga anak-anak muda sekarang, maaf loh, saya mengatakan anak muda karena umur saya sudah kepala 6 Ya. ya. Saya mengatakan pesan kepada anak muda, mudah-mudahanlah selalu mempunyai jiwa untuk menghargai para leluhur kita, para karuhun-karuhun kita yang lebih dulu ada daripada kita. Iya. Dan sudah berjuang membangun tanah ini, Iya. membangun wilayah ini, membangun desa ini, membangun pengetahuan ini, membangun kaweruh ini. Iya. Ya, gitu ya. Oke, matur sembah nuwun Romo. Oke, sami-sami. Baik Sami-sami. dulur-dulur semua. Jadi itu tadi sedikit perjalanan kita, juga ulasan kita terhadap wilayah Gunung Malang. Jadi bisa jadi kita insya Allah nanti di sini juga kita jadikan salah satu Ya, lokasi scene, syuting, lokasi syuting. tag kamera pengambilan di film cerita kita nanti. Oke, Ya. baik seperti itu dulur-dulur semua. Terima kasih. Salam paseduluran, rahayu. Rahayu.